Masyarakat mulai beli rumah di luar kemampuannya. Pasar properti harganya itu naik bukan karena permintaan real, tapi karena utang dan investasi. Dan akhirnya ini bisa nyebabin yang namanya bubble properti atau gelembung aset. Ini pernah kejadian di Amerika waktu krisis 2008, waktu gelembung KPR subprime pecah, bank-bank pada bangkrut, properti ambruk, jutaan rumah disita, dan krisis global pun kejadian. 2. Ketika KPR menyebabkan debt trap massal. Ketika harga rumah udah ketinggian dan para penduduk hidup dari gaji yang nantinya habis cuman buat cicilan, maka yang akan terjadi adalah konsumsi domestik tuh bisa ikut melemah. Gaji mereka nggak cukup buat hidup plus cicilan, dan bahkan ya masyarakat kehilangan ruang buat nabung dan investasi. Kelas menengah jadi kelas tertahan atau kelas terjebak. Jadi mereka cari uang bukan untuk bangun aset, tapi buat bayar cicilan dan bunga. Dan pada akhirnya kalau masyarakat di negara tersebut fokusnya cuma untuk survival, untuk bertahan hidup, pada akhirnya ya ekonomi negara itu akan jadi stagnan dan rentan terhadap krisis. Dan ketiga, ketika sistem KPR ngedorong yang namanya ketimpangan kekayaan sistemik, yaitu pada saat orang-orang biasa mulai ngambil KPR yang tenornya 30-40 tahun, lalu orang-orang yang kaya ini beli properti secara massal buat disewain, maka akan terjadi transfer kekayaan secara subtle atau diam-diam dari kelas pekerja ke kelas pemilik modal, yang pada ujungnya akan ngebuat properti ini dikuasai oleh segelintir 1% orang. Dan akhirnya